terdiri dari saya, Eva Nurjana, sebagai ketua kelompok dan teman-teman saya Fatimah Zahra, saya Muhammad Kersal Faiz, saya Lasar Sasatarani, saya Risa Dwi Agustin, saya Bangsa. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang reaktor nuklir. Baik, mari kita simak pembahasan tentang reaktor nuklir. Apa sih reaktor nuklir itu? Reaktor nuklir adalah suatu alat untuk mengendalikan reaksi fisi berantai dan sekaligus menjaga kesinambungan reaksi itu. Reaktor nuklir ditetapkan sebagai alat yang menggunakan materi nuklir sebagai bahan bakarnya. Materi fisi yang digunakan sebagai bahan bakar misalnya uranium, plutonium, dan lain-lain. Untuk uranium digunakan uranium alam atau uranium diperkaya, artinya bahan-bahan yang bersifat reaktif. Nah, zat kimia reaktif itu zat-zat yang bereaksi secara liar jika dicampurkan dengan zat yang lain. Jadi secara umum, reaktor nuklir adalah tempat berlangsungnya reaksi nuklir yang terkendali. Nah, ini dia gambar reaktor nuklir kecil, bisa dijadikan untuk penelitian. Nah, kita masuk dalam reaksi fisi. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti atom berat menjadi beberapa inti atom ringan dan partikel elementer, disertai pelepasan energi yang besar. Reaksi fisi berantai adalah sederetan pembelahan inti di mana neutron-neutron yang dihasilkan dalam tiap pembelahan inti menyebabkan terjadinya pembelahan inti-inti lain. Adapun gambar dari reaksi fisi adalah sebagai berikut. Baiklah, kita masuk pada reaksi fusi. Jadi reaksi fusi itu merupakan reaksi penggabungan buah inti atom ringan membentuk sebuah inti berat. Reaksi fusi misalnya reaksi di antara deuterium dan tritium. Energi yang dibebaskan dalam reaksi fusi sebesar kelebihan energi ikat inti berat terhadap kedua inti ringan. Adapun gambar dari reaksi fusi yaitu sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk pada reaksi fisi terkendali. Di sini saya akan menampilkan video singkat mengenai mengapa dalam reaksi fusi itu perlu dikendalikan. Baiklah teman-teman sekalian, kita masuk pada reaksi fisi terkendali, yang dimana pada reaksi fisi ini biasanya dilakukan pada inti uranium 235. Pada reaksi ini, inti uranium 235 ketika ditambahkan dengan neutron maka akan terpecah menjadi dua, yaitu kripton 91 dan barium 146. Selain itu, energi juga dihasilkan dan neutron juga dilepaskan. Kemudian, neutron-neutron yang dilepaskan ini bisa bereaksi lagi dengan uranium 235 yang lain. Nah, jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka akan terjadi reaksi fisi yang berantai. Maka dari itu, reaksi fisi itu perlu dikendalikan. Selanjutnya, jika reaksi berantai terkendali dapat membatasi jumlah neutron yang membelah inti dan mengondisikan setiap reaksi hanya menghasilkan satu neutron, maka energi yang dihasilkan dari reaksi fisi terkendali dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lebih berguna. Misalnya, untuk penelitian dan untuk membangkitkan listrik, contohnya seperti PLTN, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir. Reaksi fisi uranium menghasilkan neutron selain dua buah inti atom yang lebih ringan. Neutron ini dapat menumbuh kembali oleh inti uranium untuk membentuk reaksi fisi berikutnya. Mekanisme ini terus terjadi dalam waktu yang singkat, membentuk reaksi berantai tak terkendali. Akibatnya, terjadi pelepasan energi yang besar dalam waktu singkat. Nah, mekanisme ini yang terjadi di dalam bom nuklir, yang mengakibatkan ledakan yang dahsyat. Jadi, reaksi fisi dapat membentuk reaksi berantai tak terkendali yang memiliki potensi daya ledak yang dahsyat dan dapat dibuat dalam bom nuklir. Gambar di samping merupakan mesin pembangkit listrik tenaga nuklir, di mana mengubah tenaga nuklir menjadi tenaga listrik dengan cara reaksi fisi menghasilkan panas. Panas digunakan untuk menguapkan air. Lalu uapan air tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin, dan turbin bergerak untuk menghasilkan tenaga listrik.
Masuk kepada komponen reaktor dan fungsinya. Yang pertama, semua jenis material yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi nuklir, demikian bila dianalogikan dengan bahan bakar kimia yang dibakar untuk menghasilkan energi. Yang kedua, berfungsi menyerap energi neutron dalam reaksi fisi. Neutron yang dapat menyebabkan reaksi pembelahan adalah neutron termal. Yang ketiga, berfungsi untuk memantulkan kembali neutron. Yang keempat, berupa bahan gas atau logam cair untuk mengurangi energi panas dalam reaktor. Yang kelima, berfungsi menyerap neutron untuk mengatur reaksi fisi. Yang keenam, berfungsi untuk menahan atau menghambat penyerapan radiasi yang lolos dari teras reaktor agar tidak menerobos keluar sistem reaktor. Baiklah, masuk pada komponen reaktor dan fungsinya. Detektor adalah komponen penunjang yang mutlak diperlukan dalam reaktor nuklir, berfungsi untuk menampung fluida pendingin agar teras reaktor selalu terendam di dalamnya. Keunggulan reaktor nuklir. Pertama, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca selama operasi normal. Gas rumah kaca tersebut hanya dikeluarkan pada saat diesel generator darurat berjalan serta beberapa menghasilkan gas. 2. Tidak mencemari udara. 3. Tidak banyak menghasilkan limbah padat selama operasi normal. 4. Biaya bahan bakar rendah karena hanya sedikit bahan bakar yang dibutuhkan. Terakhir, ketersediaan bahan bakar yang melimpah. Kelemahan reaktor nuklir. 1. Risiko kecelakaan nuklir. Kecelakaan nuklir terbesar, kecelakaan yang tidak mempunyai bangunan penahanan. 2. Limbah nuklir. Limbah radioaktif tingkat tinggi yang dihasilkan itu dapat bertahan selama ribuan tahun. 3. Limbah XPLTN serta reaktor riset. Limbah tidak harus disimpan di negara bagian pemilik pembangkit listrik tenaga. 4. Nuklir serta reaktor riset. Untuk limbah dari industri, penggunaan bahan radioaktif tersebut dapat diproses dalam limbah treatment plant zat radioaktif. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.